Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Adi Kurniawan dengan NIM 333201010. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem ini berjalan. Oke. Yang pertama sini ada SSH server yang dimana IP-nya adalah 192.168.103.10. Oke, lanjut. Lalu kita cek IP pada LDAP server yaitu 13.100 ya, sesuai dengan yang telah ditentukan. Oke, lalu IP pada mail server bisa kita lihat di sini. Lalu pada mail server bisa kita lihat di sini IP-nya yaitu 192.168.103.200. Kita lanjut ke SSH server, kita coba ping ke setiap server yang ada agar kita bisa melakukan SSH pada setiap server. Oke, kita lanjut ke server klien A. Kita cek terlebih dahulu IP-nya itu berapa. IP di sini yaitu 13.5 ya, bisa dilihat. Nah, setelah itu kita lakukan SSH kepada LDAP server. Kita ketikkan SSH lalu LDAP server, akan masukkan IP-nya. Oke, kita telah berhasil login ke LDAP server melalui SSH server tadi ya, teman-teman. Lalu pada LDAP ini juga konfigurasi penting terjadi ya, seperti base LDIF, OU dan LDIF, group dan juga user. Oke, lalu coba kita cek isi dari base LDIF dengan mengetikkan sudo nano base LDIF. Oke, setelah kita lihat ya teman-teman isinya, sekarang kita beralih kepada konfigurasi group.ldif. Nah, pada grup ini juga saya telah menyesuaikan ya dengan soal yang Bapak berikan, yaitu dengan menggunakan Cyber sebagai nama grupnya. Oke, lalu kita ke ou.ldif. Nah, untuk isi dari ou.ldif sendiri seperti yang ada di tampilan layar. Dan yang terakhir, kita pergi ke user.ldif. Yang dimana pada user.ldif inilah semua user kita masukkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya semuanya. Ada Angling, Drama, Cemara, Damar, Mina. Lalu semua ini juga sesuai dengan UID dan GID yang telah diperintahkan pada soal. Oke. Setelah semua isinya ada sesuai dengan syarat-syarat soal, dengan ketentuan soal, kita lanjut memverifikasikan bahwa ini tuh benar ada gitu dengan perintah sudo ldap wamai. Nah, setelah ada, sekarang kita coba cek setiap usernya. Yang pertama yaitu Brahma, lalu ada Angling, lalu yang ketiga kita buat lagi Cemara. Untuk LDAP passwordnya sendiri sama ya teman-teman dengan yang ada pada user.ldf tadi. Jadi kita sesuaikan ya. Karena ini kita memverifikasikan setiap usernya. Setelah kita semua verifikasi ke setiap user itu ada, kita beralih ke mail server. Menggunakan SSH mail server, lalu kita masukkan IP-nya. Oke, pada mail server kita buat terlebih dahulu ya setiap usernya, mulai dari Angling, Damar, Cemara dan lain-lain, agar bisa terkoneksi dengan Thunderbird nanti. Ini saya lakukan perintah ls/home, bisa dilihat juga. Sini ada banyak user-usernya. Alis ini yang sebelumnya ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke konfigurasi dari mail server ini sendiri. Yang pertama yaitu kita konfigurasikan si
out.config ini. Nah, setelah kita konfigurasikan di sini kita disable plain text-nya jadikan no. Lalu yang out mekanismenya kita buat jadi plain login. Dan yang terakhir yaitu kita aktifkan include out-nya. Out sistemnya. Oke, kita lanjut lagi ke konfigurasi selanjutnya yaitu master.conf, yang dimana di sini tuh kita masukin modenya 0660, lalu usernya postfix dan grupnya postfix. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke mail.conf-nya. Yang dimana pada mail.conf-nya ini kita sesuaikan ya untuk lokasi mailnya yaitu berada pada maildir. Lalu kita verifikasikan kembali di step usernya apakah maildirnya itu ada gitu. Pertama angling ya, kita coba. Lalu Brahma. Lalu kita coba Damar. Lalu kita coba lagi Cemara. Lalu kita coba lagi Mina. Oke, setelah kita coba semua, kita cek kembali status selapd-nya. Harusnya aktif ya, aktif. Setelah itu kita lanjut lagi ke konfigurasi main CF-nya. Nah, pada main CF di sini banyak yang kita konfigurasikan ya. Pertama ada use TLS-nya kita buat no karena kita tidak menggunakan TLS. Lalu auto enable-nya yes, lalu type-nya dovecode, private out dan juga no anonymous. Lalu yang paling bawah yaitu home mailbox sebagai maildir. Oke, lanjut kita verifikasikan kembali semuanya itu melalui mail servernya ya, apakah ada, yaitu dengan perintah ldap whoami. Nah, ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke server klien A-nya. Klien A-nya kita cek dulu IP-nya. IP di sini 13.5 ya, sesuai dengan soal yang diberikan. Lalu kita coba ping terlebih dahulu kepada LDAP server dan juga mail servernya. Setelah itu kita coba lagi kembali ping ke klien sebelahnya, yaitu .25. Setelah itu di sini ada di klien A ini ada konfigurasi sedikit yaitu pada sudo nano/etc host. Yang dimana di sini itu kita tambahkan IP mail server dan juga rks.com dan RKS. Oke, setelah itu kita coba lakukan pengetesan jaringan dengan sudo telnet, masukkan IP mailnya, lalu kita masukkan portnya. Oke, ini bisa. Oke, semuanya bisa ya teman-teman ya, bisa melakukan pengetesan telnet. Setelah kita melakukan pengetesan telnet, sekarang kita lanjut ke Thunderbird-nya. Nah, di sini saya telah membuat dua user ya, yang pertama Brahma dan Angling pada klien A. Karena masih kurang satu, di sini saya tambahkan satu ya. Saya tambahkan satu usernya. Nah, di sini saya tambahkan nama usernya yaitu si Cemara. Shortnya juga Cemara ya teman-teman ya. Lalu namanya, portnya, metodenya kita menggunakan normal, username-nya kita hapus add RKS-nya, terakhir port keduanya. Nah, setelah itu kita coba lakukan retest dulu apakah bisa. Oke, bisa, tinggal kita buat. Nah, ini telah terbuat ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal lanjut ke pengetesan mail terhadap sesama klien ya. Yang pertama saya coba antar, ini masih satu klien, jadi masih di klien A, saya coba dulu ke si Brahma. Nah, di Brahma ini masuk ya teman-teman ya.
halo Cemara. Lalu pada klien B di sini saya IP-nya sesuai ya 13.25. Kita coba juga lakukan ping ke klien A. Nah, karena kalau klien A sudah bisa, kita lakukan pengetesan telnet seperti yang di klien A tadi. Nah, ini udah semua ya. Jadi semuanya berhasil pengetesan telnetnya. Setelah itu kita lanjut ke Thunderbird-nya. Di sini saya belum ada user sama sekali ya, teman-teman. Jadi sini saya buat dulu 2 user yang tersedia, yaitu Damar. Lalu untuk passwordnya Damar juga ya. Portnya coba retest. Kita confirm. Nah, bisa. Oke, baru kita lanjut lagi, tambahkan satu akun lagi yaitu si Mina. Passwordnya juga Mina. Aduh, portnya juga sudah. Oke, bisa. Tinggal kita confirm. Nah, di sini sudah ada 2 usernya ya teman-teman ya. Kalau yang di klien ada 3, kalau yang di klien B ada 2. Oke, kita coba tes kirim pesan ke satu server dulu ya. Ke klien B, ke si Mina, karena Mina ini berada di satu server. Ke si Damar ya. Kita coba Damar. Taruh kamu di sana. Oke, ini masuk pada si Damarnya dari si Mina. Ini masih satu server. Lalu selanjutnya kita coba kirimkan pesan melalui server di klien A dari klien B. Kita kirim ke user di klien A yaitu Angling. Kirimkan. Lalu kita coba cek di Angling. Oke, ini masuk ya pada si Angling ya. Dari si Mina. Itu pesannya aku dari teman kamu di RT sebelah. Lanjut kita coba kirim dari klien A ke klien B. User klien A ke user klien B. Kirimkan pesan ke Damar. Cendol. Oke, kita coba cek pada klien B. Nah, ini masuk ya. Pesan Damar tadi. Dari si Cemara. Itu aku pengen kamu beliin aku cendol. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.